Hello kelas 10, how are you today? Oke ya, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama Miss Febri. Oke, pastikan posisi kamu saat ini adalah posisi ternyaman untuk menerima pembelajaran. Oke ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Oke, mengenai fungsi eksponen, yaitu grafik fungsi eksponen part yang kedua ya. Jadi, sebelumnya Miss sudah sampaikan ya bahwa grafik fungsi eksponen itu dilihat dari bilangan pokok yaitu A-nya ya karena. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas untuk A-nya lebih dari 1. Oke, jadi pada hari ini kita akan fokus untuk grafik fungsi di mana A-nya itu lebih kecil dari 1 atau A-nya lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi A-nya simpelnya itu A-nya di antara 0 dan 1. Oke, langsung saja ya, Nak. Jadi, untuk grafik fungsi eksponen dengan basis A-nya itu lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0, kita sama, untuk langkahnya sama sih, Nak, seperti sebelumnya. Oke ya, jadi langsung Miss berikan contoh soalnya. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan setengah pangkat x. Nah, jadi di sini A-nya itu di antara 0 dan 1. Setengah itu di antara 0 dan 1 kan, Nak? Nah, tapi untuk mempermudah, sebelumnya sudah kita review ya kan untuk sifat-sifat eksponen. Kalau setengah itu kan 1/2 artinya 2 pangkat min 1 dipangkatkan X. Pangkat yang dipangkatkan pangkatnya dikali, berarti setengah pangkat X sama dengan 2 pangkat min X. Oke ya, jadi pertama kita akan membuat daftar nilai X dan Y pada tabel berikut gitu. Jadi ini kalau dia tidak dibilang, tidak diminta X-nya bagaimana gitu ya, karena berarti X-nya elemen bilangan real. Jadi kamu boleh membuat seperti ini. Ada dia mewakili X-nya negatif dan positif gitu ya. Jadi untuk yang pertama, kita akan mensubstitusi nilai X sama dengan min 3 ke dalam persamaan Y. Y itu sama dengan Fx ya, Nak ya. Ya berarti kita perhatikan. Untuk X sama dengan min 3. Berarti apa Y-nya? Y tadi Y apa ya? Ini Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat min X. 2 pangkat min X. Min X, X-nya min 3. Berarti 2 pangkat min dikali min 3. Min dikali min hasilnya positif. Berarti untuk X sama dengan min 3, Y-nya 2 pangkat 3 yaitu 8. Oke, ini dia ya. Oke, selanjutnya untuk X-nya sama dengan min 2. Masih sama, substitusikan kembali dia ke persamaan Y, sehingga kita peroleh Y sama dengan 2 pangkat min X, X-nya min 2. Min, double min menjadi positif. Sehingga untuk X-nya min 2, Y-nya berapa? Y-nya 4. Oke, lanjut untuk X-nya min 1. Berarti untuk X-nya min 1 sama dia ya Mas Yana ya. X-nya min 1 berarti Y-nya 2 pangkat min kali min 1. Min jadi positif. 2 pangkat 1 berapa? Yaitu 2. Oke, next untuk X-nya sama dengan 0. Nah, ini paling gampang ya. Karena berapapun jika dipangkatkan 0, hasilnya berapa? 1. Berarti untuk X-nya 0, Y-nya sudah jelas 1. Oke, next untuk X sama dengan 1, substitusikan kembali sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 2 pangkat min 1. Nah, ini kan pangkatnya negatif. Supaya pangkatnya positif, berarti kita ubah dia menjadi bentuk pecahan ya. Sehingga 2 pangkat min 1 sama dengan 1/2 pangkat 1 sama dengan 1/2. Nah, sama halnya untuk X-nya sama dengan 2 gitu ya. Kita peroleh Y-nya 1/4 dan X-nya sama dengan 3. Kita peroleh Y-nya sama dengan 1/8. Nah, jadi ini dia tabel yang kita peroleh daftar nilai X dan Y ya. Jadi kita menemukan berapa pasang? Ada tuh 7 pasang titik koordinat X, Y. Berarti min 3,8, min 2,4 dan seterusnya. Nah, setelah kita mengisi tabel ini ya sudah lengkap, kita akan menggambarnya ke dalam bidang kartesius. Oke ya, jangan lupa apa kemarin disampaikan dalam hal menggambar yang perlu kamu perhatikan adalah skala. Nah, tadi kan kita punya 7 titik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kamu gambarkan seperti misalnya yang pertama ini,
min 3,8 artinya X-nya min 3, Y-nya 8, ya kan? Ini dia titiknya. Yang kedua, X-nya min 2, Y-nya 4, ini dia titiknya. Yang ketiga, X-nya min 1, Y-nya 2, nah ini dia ya. Dan kalau X-nya 0, Y-nya 1, berarti dia berada di sumbu Y. Nah, jadi nanti kamu hubungkan titik-titik tadi, dia membentuk kurva ya, nak. Jadi jangan kamu pakai penggaris jadi kaku-kaku gitu dia. Jangan ya, karena dia berbentuk kurva, di mana kurva ini monoton turun ya, gambarnya ini makin lama makin turun, tapi tidak pernah menyentuh sumbu X gitu. Nah, jadi kita lihat di sini untuk fungsi eksponen Y sama dengan fx sama dengan setengah pangkat X atau setengah pangkat X ini sama halnya dengan 2 pangkat min X ya. Itu adalah fungsi yang monoton turun. Monoton turun gini dia, nah. Makin lama makin turun kan. Nih gitu dia. Karena apa? Kalau X2 lebih besar dari X1, misalnya ini contohnya ini X1-nya 1, X2-nya 2. 2 lebih besar dari 1 kan. Tapi kalau X-nya lebih besar, X2-nya lebih besar, justru nilai Y-nya lebih kecil. Nih kan, kalau dia X-nya 3, malah lebih kecil Y-nya daripada X-nya negatif 3. Jadi semakin besar nilai X, semakin kecil nilai Y. Ini pengertian dari ini ya, nak, pertidaksamaan ini tadi ya. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana hubungan. Nah, jadi kan sebelumnya kita sudah belajar untuk A pangkat X ya. Masih ingat contoh yang minggu lalu? Nah, jadi kita hubungkan bagaimana hubungan antara grafik fungsi fx sama dengan A pangkat X dengan A pangkat min X. Jadi hubungannya seperti ini dia. Nah, jadi kalau kamu perhatikan ya, yang pertama grafik fungsi eksponen 2 pangkat X ini ya yang di sebelah kanan ya, nak. Itu dia simetri dengan sumbu Y terhadap si Y sama dengan setengah pangkat X. Jadi simetri itu artinya nih jaraknya nih sama nih. Ini kan sumbu Y-nya. Ini ke si grafik si 2 pangkat X itu sama besarnya dengan grafik 2 pangkat min X. Artinya dia simetri atau setangkup terhadap sumbu Y. Ini ya porosnya ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita simpulkan yaitu grafik fungsi eksponen 2 pangkat X yaitu merupakan bayangan. Nah, bayangan dia ya, nak ya. Ini bayangannya dari si Y sama dengan 2 pangkat min X dan sebaliknya. Jadi yang kanan sama dengan bayangan yang kiri atau sebaliknya yang kiri sama dengan bayangan yang kanan. Jadi seperti itu dia hubungannya. Tapi dengan catatan di sini A-nya sama ya, nak. Jadi kan ini sama-sama bilangan pokoknya A-nya itu sama dengan 2. Makanya bisa gambarnya seperti ini. Kalau A-nya di sini 2, di sini 3, udah itu jelas berbeda ya. Pastinya nanti mereka tidak akan simetri. Nah, jadi bisa ya, itu dia hubungan antara A-nya bilangan pokoknya yaitu lebih dari 1 dan bilangan pokoknya di antara 0 dan 1. Oke, supaya lebih paham lagi namanya matematika harus langsung praktis. Ya. Coba ya sebagai latihan kamu, gambarlah di buku matematika kamu di buku latihan ya. Gambarlah grafik fx sama dengan sepertiga pangkat x untuk x elemen bilangan real. Oke ya, jadi dikumpulkan hari ini, dikerjakan dengan rapi dan sistematis. Oke, thank you for your attention. See you.